Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Andriani dari kelas 2D Pekerjaan Sosial. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Relasi dalam Pekerjaan Sosial. Di samping saya sudah ada Kak Rima yang mana akan menjadi narasumber saya nih. Kita mulai aja ya. Di sini Kak, kan sekarang ini nih lagi maraknya COVID-19 nih Kak. Ya, betul. Jadi yang mana kita tahu bahwa COVID-19 ini bukan cuma nyerang di segi kesehatannya aja nih, tapi juga di segi interaksi sosialnya. Boleh tahu dong gimana pandangan Kak Rima tentang kondisi kita yang seperti kayak gini? Itu pasti akan mengurangi interaksi kita ataupun mengalihkan interaksi kita dari yang biasanya langsung menjadi lebih banyak dan terkonsentrasi di media sosial gitu kan. Jadi interaksi kita secara tidak langsung, kebanyakan pun pertemuan-pertemuan diadakan melalui video conference gitu. Yang mana berarti kita punya perubahan yang cukup signifikan dalam hal interaksi gitu. Nah, bener banget sih Kak. Jadi kan kalau misalkan kita lihat nih, masih banyak banget nih masyarakat yang belum mematuhi gitu protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kalau menurut Karima sendiri, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kenapa banyak yang tidak mematuhi 3M yang diberikan pemerintah? Karena mereka itu belum merasakan sendiri gitu akibat atau dampak dari COVID-19 itu sendiri. Padahal kita udah tahu ya gitu, semuanya bahayanya, teorinya kita semua udah tahu gitu. Tapi setiap orang punya masa jenuh gitu, dimana saat dia melakukan mengikuti peraturan gitu, dan dia nggak kena dampaknya dari peraturan itu, mungkin dia belum merasakan rasanya sakit COVID itu kayak gimana gitu, ataupun keluarganya yang harus diisolasi kayak gimana, itu mereka belum merasakan. Jadinya ya udah bodo amat, bahkan sampai banyak yang mikir tuh jangan-jangan COVID ini tuh hoax gitu, nggak ada gitu, karena kan emang mereka tuh nggak ngerasain sama sekali gitu, karena jangan-jangan ini cuma buatan pemerintah doang gitu. Ya pun kenapa pada capek gitu ngelakuin sesuai protokol, mungkin karena jangka waktunya udah lumayan lama nih kan, karena kita tuh udah hampir setahun gitu ya ngerasain 3M ini gitu, yang harus benar-benar di rumah aja gitu. Pun sekarang yang udah boleh keluar harus nerapin 3M. Mungkin banyak orang yang udah capek gitu nerapin semuanya karena terlalu lama gitu. Pun mereka juga ngerasa yalah mungkin penyakit ini nggak terlalu serius, nggak terlalu berdampak sama mereka. Jadinya udahlah, nggak pakai masker juga nggak apa-apa gitu, berkerumun pun nggak apa-apa, orang nggak ada apa-apa kok gitu. Jadi emang karena mindset masing-masing sih. Nah, kan akibat dari adanya masyarakat yang nggak patuh nih sama protokol yang udah dihimbau sama pemerintah, alhasil jadinya penyebaran virus COVID ini semakin meningkat nih Kak. Jadi kalau udah kayak gini tuh siapa yang harus bertanggung jawab sih Kak? Siapa yang harus bertanggung jawab? Semuanya harus bertanggung jawab sebenarnya gitu. Sebenarnya kan selama ini pemerintah udah berusaha maksimal banget untuk menerapkan PSBB, untuk menerapkan new normal, menyiapkan menerapkan peraturan untuk tetap jaga protokol gitu kan, menutup sekolahan, menutup public places, semuanya ditutup gitu kan, untuk mencegah ini semua. Tapi kita sendiri nih yang kadang tuh nyamperin ini sendiri, virus ini sendiri gitu. Jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama sebenarnya. Iya benar. Apa bisa jadi nih kemungkinan terbesar dari adanya masyarakat yang udah biasa juga, udah terlalu lama juga kan, jadi kayak lama-lama yang awalnya emang menerapkan gitu yang 3M itu, tapi lama-lama kayak asa biasa aja gitu kan. Terus kira-kira gimana sih Kak caranya biar mengajak masyarakat yang seperti demikian, jadi kayak oh iya nih harus ini tuh COVID ini beneran ada, jadi kayak ya dari kita sendiri harus menerapkan hal itu gitu. Sebenarnya menurut saya yang paling ampuh itu adalah misalnya gini, ada seorang yang mungkin yang udah pernah terkena atau mungkin berpengalaman dengan saudara yang mungkin kena COVID atau apa, men-share gitu, membuat video dan share di sosial media, dibumingin gitu bahwa ini tuh benar-benar ada, dan sedihnya dia, gimana sedihnya dia kalau misalnya
ada keluarganya harus diisolasi gitu kan, atau dianya harus diisolasi itu kayak gimana gitu, sakitnya tuh kayak gimana, itu tuh dengan cara nge-share kayak gitu orang-orang bakal hidup lagi kayak apa ya, bakal ngeh lagi gitu bahwa COVID ini emang masih berbahaya banget gitu dan masih ada di antara kita, jangan sampai kita tuh lengah gitu. Nah, setelah itu mungkin ya tadi gitu, penegakan peraturan dari pemerintah itu sendiri gitu untuk tetap menerapkan sesuai protokol. Ya, jadi dari yang tadi Kak Ari jelasin itu kan berarti dari segi penyadaran terhadap diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan aku tanya nih, dari segi interaksinya kan banyak banget ya, banyak yang berubah dari yang kita sekolah tadinya bisa offline gitu, sekarang jadinya online. Itu kayak imbasnya banyak banget deh gitu kan. Menurut Kak Rima, dari adanya perubahan interaksi itu tuh gimana sih Kak? Iya, jadi perubahan interaksi itu selama pandemi emang bener-bener tadi aku bilang signifikan banget gitu, terutama yang tadi gitu dari sekolah offline jadi online, pertemuan-pertemuan yang biasanya konvensional jadi semuanya berubah jadi online gitu. Pun banyak ya tadi gitu, nggak dikit juga orang-orang tuh yang depresi karena COVID-19 ini gitu kan. Depresinya karena apa? Karena ya tadi perubahan yang signifikan dalam interaksi dia gitu kan, yang biasanya dia hangout sama teman-temannya, keluar belajar secara langsung dengan gurunya langsung gitu. Kadang kan kita belajar dengan guru langsung aja masih banyak yang nggak ngerti gitu kan, apalagi sekarang yang dibilangnya cuma tugas aja, itu kan bikin kayak aduh makin pusing, makin frustasi gitu, apalagi yang ketemunya di rumah aja yang ketemunya tembok lagi. Apalagi kayak depresi tuh gampang banget, jarang di masa-masa kayak gini gitu kan. Ada nggak sih Kak saran gitu, masukan buat teman-teman semua atau masyarakat di luar sana, bagaimana cara menghadapi kondisi yang seperti ini biar kita bisa tetap produktif, biar kita bisa tetap sehat gitulah, melakukan aktivitas ini tanpa adanya depresi dan lain-lain gitu. Oke. Yang pasti kalau misalnya selama pandemi ini kita harus pintar-pintar manajemen waktu dan kreatif dalam segala hal gitu kan, karena kita tuh sebenarnya dituntut untuk kreatif di dalam waktu apapun gitu ya, apalagi di waktu luang yang kayak gini sebenarnya tuh banyak banget yang bisa kita lakuin deh gitu. Bisa dari contohnya kemarin aku selama pandemi juga jadi suka nanam tanaman gitu, ataupun kayak ngeberesin barang-barang rumah yang mungkin tadinya berantakan jadi yang ngerapihin gitu, atau kayak nyoba-nyoba hobi baru gitu yang bisa dilakuin di rumah. Ya sebisa mungkin kita ngembangin bakat yang ada di diri kita. Terus kadang banyak orang gini yang bilang terus gue gak punya bakat, terus gue harus ngapain gitu kan, banyak ya orang yang kayak gitu. Sebenarnya tuh seseorang itu pasti punya sesuatu dalam dirinya gitu, tinggal gimana dia untuk nge-explore dirinya lebih lagi gitu. Misalnya dia nggak minat dengan apapun tapi dia suka dandan gitu, dengan dandan dia juga bisa kayak bikin tutorial make up, atau belajar tentang make up tuh kayak gimana gitu, atau tentang desain sekarang tuh bagusnya gimana gitu. Jadi kita bisa bikin hal-hal yang baru selama pandemi ini yang kita tuh sebenarnya nggak bisa lakuin sebelumnya gitu. Berarti dengan adanya pandemi seperti kayak ini tuh kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan melakukan hal-hal yang positif kita mengembangkan apa yang kita bisa gitu ya. Berarti nih Kak, kesimpulan aja dari apa yang udah kita perbincangkan ya, bahwa COVID-19 ini memang bukan menyerang dari segi kesehatannya saja, tapi juga interaksinya yang tadinya aktivitas kita konvensional menjadi online gitu ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak harapan Kak Rima gini untuk kita semua nih untuk kedepannya? Harapan aku buat teman-teman semuanya gitu, jangan sampai lalai dengan waktu luang kita gitu, karena biasanya kita akan produktif kalau kita kepepet, sedangkan selama pandemi ini kita kebanyakan waktu luang gitu. Oke, terima kasih Kak Rima atas kesempatan dan informasi-informasinya, sangat-sangat bermanfaat tentunya ya. Semoga kita bisa sehat selalu di dalam kondisi seperti ini dan juga patuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah dan juga keep produktif untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.